Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Hari ini merupakan hari perdana kita berjumpa di video pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Dian Novita Rizky atau biasa dipanggil Ibu Novi. Hari ini, Bu Novi akan mengajak kalian untuk belajar pelajaran PHI, Akidah Akhlak, materi tentang kalimat thayyibah. Sebelum Bu Novi memulai pembelajaran, silahkan dibuka terlebih dahulu buku paket halaman 4. Sudah dibuka semuanya? Jika sudah dibuka, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam mencerna ilmu yang didapatkan hari ini. Kita membaca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Oke, sudah siap belajar ya semuanya? Wah, anak-anak, hari ini di tempat Bu Novi sedang terjadi hujan yang cukup deras. Bisa dilihat dan juga didengar suara hujan yang sangat deras sekali ya. Dan juga terdapat petir-petir yang menggelegar dengan suara yang bergemuruh. Udaranya juga cukup dingin. Membuat Bu Novi menjadi pilek. Nah, melihat keadaan seperti ini, apa yang sebaiknya kalian ucapkan ketika melihat dan juga mendengar kejadian yang sangat luar biasa? Kita sebaiknya mengucapkan Allahu Akbar. Lalu tadi ketika Ibu Novi bersin, apa yang harus kita ucapkan setelah bersin? Betul, yang kita ucapkan setelah bersin adalah Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dan Allahu Akbar merupakan kalimat thayyibah. Selain Alhamdulillah dan Allahu Akbar, masih ada juga kalimat thayyibah yang lain, yaitu kalimat Masya Allah dan juga Subhanallah. Lalu, apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah jika dilihat dari kata thayyib berarti artinya adalah kalimat yang baik. Atau kalimat yang mempunyai makna mensucikan dan mengagungkan asma Allah. Seseorang yang terbiasa mengucap kalimat thayyibah dalam kondisi apapun, baik senang ataupun susah, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah Alhamdulillahirabbil alamin artinya adalah segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Lalu kapan kalimat alhamdulillah baik diucapkan? Yang pertama, ketika mendapatkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita banyak sekali, tidak bisa dihitung jumlahnya. Kita diberikan nikmat sehat sampai sekarang, kita masih bisa menghirup udara, kita mempunyai mata, bisa melihat, mempunyai kedua tangan yang dapat digunakan dengan baik, mempunyai kaki yang dapat digunakan berjalan dengan baik, dan yang lain sebagainya. Itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya. Misalnya kita di jalan tidak sengaja tersandung batu, tetapi kita tidak sampai jatuh. Kita artinya terhindar dari bahaya itu. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita bersyukur kepada Allah karena telah dihindarkan dari bahaya. Yang ketiga yaitu ketika mendengar kabar gembira. Contohnya ketika kalian kenaikan kelas kemarin, kalian mendengar kabar gembira bahwa kalian telah naik ke kelas 5. Maka yang harus kalian lakukan adalah mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, ketika berdoa, yang kelima adalah dibaca dalam wirid ketika selesai sholat fardu. Selanjutnya adalah kalimat thayyibah Allahu Akbar. Apa arti dari Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Lalu, kapan kalimat Allahu Akbar baik diucapkan? Yang pertama, kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah bacaan dalam lafal azan. Coba Ibu tanya, ada berapa kali kalimat Allahu Akbar dilafalkan dalam azan? Ada yang tahu? Ya, sebanyak 6 kali
Allahu Akbar dilafalkan dalam azan. Yang kedua, ketika melihat, mendengar atau merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika terjadi gempa bumi, badai tsunami, banjir, melihat petir atau kilat dan lain sebagainya. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika menghadapi bahaya atau musibah, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Mendengar gemuruh suara takbir Allahu Akbar, pasukan kafir Quraisy panik dan ketakutan. Akhirnya, perang Badar dapat dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan kafir Quraisy. Begitu pula ketika terjadi pertempuran di Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan pasukan sekutu. Nanti kalian akan belajar di tema 8, yaitu ketika masyarakat Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo membangkitkan semangat para pejuang dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Yang keempat, yaitu kaum muslimin mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Cukup sekian pembelajaran akidah akhlak mengenai kalimat thayyibah hari ini. Selanjutnya kalian silahkan mengerjakan LK yang telah diberikan. Tetap semangat ya, jangan pantang menyerah walaupun kita belum bertemu melalui tatap muka langsung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.